Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Untuk teman-teman yang sedang mencari pinjaman, mencari dana untuk modal kerja, untuk investasi, sudah tepat buka videoku ini ya. Jadi ini di Mandiri sudah buka lagi untuk kurnya teman-teman ya. Jadi untuk pinjaman kur itu per 4 Januari 2024 kemarin info dari Bank Mandiri sudah bisa mengajukan ya, sudah dibuka untuk di tahun ini, karena di tahun sebelumnya itu banyak yang tidak kebagian teman-teman ya, karena emang pinjaman kur ini bunganya sangat kecil ya, mulai dari 6% per tahun. Ini jauh lebih kecil dari pinjaman umum yang lain, makanya ini cepat habis kuotanya. Nah, sekarang sudah buka, silakan teman-teman persiapkan data apa saja yang harus disiapkan ya. Simak videoku ini agar nanti bisa menyiapkan diri lebih baik ya, agar pengajuannya bisa di ACC. Nah, ini teman-teman bisa juga pakai untuk modal kerja dan investasi. Jadi teman-teman yang memang mencari dana untuk modal kerja ataupun investasi sudah tepat buka video ini ya. Silahkan ikuti sampai akhir. Tapi untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, ada beberapa yang akan aku sharingkan yaitu terkait syarat dan ketentuan, kemudian juga nanti untuk tipsnya agar pengajuan kita di ACC teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah usia calon debitur itu minimal 21 tahun atau sudah menikah. Usia calon debitur penempatan TKI dimungkinkan berusia minimal 18 tahun. Jadi untuk pinjaman ini, pinjaman kur ini untuk teman-teman yang ingin mencari kerja di luar negeri itu pun bisa ya. Minimal usianya 18 tahun, namun harus menyerahkan surat pernyataan calon debitur dan surat izin dari orang tua wali untuk bekerja di luar negeri ya. Jadi ini harus ada, nanti bisa minta ke bank kalau bingung bentuk suratnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah untuk jenis produknya. Jadi ada 3 macam. Yang pertama adalah kur super mikro, kemudian kur mikro dan juga kur kecil ya. Ini nanti semua bunganya 6% sama ya. Kemudian tenornya juga sama. Nanti tenornya akan saya sebutkan. Nah, ini untuk super mikro itu di bawah 10 juta. Kemudian untuk mikro itu 10 sampai 50 juta. Kemudian untuk kur kecil itu yang paling besar ya, 50 juta sampai dengan 500 juta. Selanjutnya adalah untuk tenornya, untuk jangka waktunya itu semuanya kredit modal kerja itu adalah 3 tahun kecuali yang kur kecil itu sampai 4 tahun. Kemudian untuk yang investasi semuanya maksimal bisa sampai dengan 5 tahun untuk pembayarannya ya, untuk jangka waktunya. Nah, selanjutnya adalah syarat dokumen. Teman-teman silahkan siapkan untuk mengajukan ke Mandiri ya. Sebenarnya ini mirip juga sih untuk bank yang lain, juga kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama adalah aplikasi permohonan kredit. Teman-teman nanti bisa dapatkan di bank ya, di kantor cabang Mandiri terdekat. Kemudian fotokopi EKTP, kartu keluarga, surat nikah atau surat cerai bagi yang sudah menikah ataupun sudah cerai. Kemudian pas foto terbaru calon debitur dan juga pasangan. Jadi pas fotonya jangan waktu SD teman-teman ya. Pas foto yang terbaru, mungkin 1 bulan terakhir ya. Atau kalau misalkan nanti dinilai oleh bank ini sepertinya sudah banyak berubah, teman-teman biasanya akan diminta untuk foto lagi ya. Kemudian surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat keterangan domisili usaha atau surat keterangan usaha. Teman-teman ini bisa dapatkan di kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan usaha ini ya. Kemudian NPWP itu hanya jika pinjamannya di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta teman-teman punya NPWP bagus, kalau nggak punya tidak apa-apa teman-teman ya. Oke, ini untuk syarat dokumen silahkan di capture, silahkan untuk dipersiapkan ya. Nah, selanjutnya adalah untuk syarat yang lain adalah untuk kur ini adalah kredit usaha rakyat. Jadi teman-teman sebisa mungkin sudah punya usaha yang berjalan minimal 6 bulan. Kalau usahanya berjalan lebih lama, misalkan 1 tahun atau lebih, itu tentunya lebih bagus, lebih memberikan nilai positif ya untuk pengajuannya ini dikabulkan oleh Bank Mandiri. Untuk selanjutnya ini tidak kalah pentingnya, teman-teman wajib penuhi dulu sebelum mengajukan. Yang pertama adalah BI checking harus aman. Tidak punya pinjaman atau tunggakan di mana-mana ya, atau intinya tidak ada blacklist dari OJK teman-teman ya. Kalau teman-teman punya tunggakan, punya pinjaman lain yang sifatnya produktif, teman-teman sebaiknya jangan mengajukan, karena kalau mengajukan hanya buang waktu dan tenaga ya, kemungkinan besar ditolak. Jadi teman-teman silahkan bereskan dulu baru mengajukan kur ini. Kemudian pengajuan pinjaman sesuai plafon yang tadi ya, sesuai kalau kur mikro berapa, kecil berapa, mikro berapa ya. Silakan sesuaikan. Kemudian
Untuk yang di atas 50 juta itu biasanya, atau di atas 10 juta itu sudah ada nilai agunannya, sudah ada syarat agunan atau jaminan. Teman-teman pastikan pinjamannya di bawah agunan, di bawah jaminan. Misalkan jaminan teman-teman itu 100 juta nilai asetnya ya. Ya jangan minjem di atas 100 juta. Pinjamlah antara 70 dan 80 jutaan agar di ACC. Kalau teman-teman minjamnya di atas nilai jaminan, takutnya tanpa ditanya, tanpa ini itu langsung ditolak teman-teman ya, tidak dinego gitu. Jadi pastikan nilai pinjamannya di bawah nilai agunan ya. Kemudian sebisa mungkin untuk meyakinkan pihak petugas mandiri, sebisa mungkin kalau memang mau mengajukan di mandiri ya kita sudah punya rekening mandiri. Meskipun ini tidak wajib teman-teman ya, tapi sebisa mungkin ini adalah nilai positif ya, nilai plusnya. Jadi sebisa mungkin punya rekening mandiri, kemudian aktif digunakan, kemudian saldonya itu ada yang mengendap ya, minimal sebesar nilai cicilan kita nanti ya. Jadi nanti bank akan nilai, oh ini aktif rekeningnya, kemudian kalau membayar cicilan kemungkinan sanggup ya, karena kalau dilihat saldo mengendapnya suka lebih dari cicilan yang akan diajukan nanti. Seperti itu untuk tipsnya. Teman-teman wajib pelajari ya, yang ini ya wajib disiapkan juga. Oke, selanjutnya adalah info tambahan sih. KUR kali ini sebenarnya fokusnya masih sama untuk pertanian, untuk perkebunan dan juga untuk perikanan. Jadi fokusnya sama pemerintah itu sebenarnya untuk 3 itu. Tapi untuk yang lainnya teman-teman tetap masih bisa pinjam, bisa memanfaatkan fasilitas KUR ini. Misalkan teman-teman buka konter handphone, teman-teman jualan di marketplace, kemudian teman-teman punya toko atau apapun, itu masih bisa menggunakan fasilitas KUR ya, meskipun fokusnya sebenarnya adalah pertanian, perikanan dan juga perkebunan. Nah, bedanya apa? Bedanya sebenarnya adalah kalau misalkan kita top up. Kalau kita tidak top up sebenarnya sama bunganya 6%, tetapi kalau kita melakukan top up itu untuk yang selain non pertanian itu top upnya bunganya nanti jadi 7%. Bedanya itu. Oke ya, yang lainnya kurang lebih sama ya. Kemungkinan di ACC juga meskipun apapun bidangnya ya. Oke, itu selanjutnya adalah ini informasi aja untuk teman-teman yang sudah mengajukan di tahun 2023 tetapi belum disetujui ataupun mungkin tidak ada kabar ya. Menanyakan juga jawabannya cuma dimohon menunggu. Teman-teman sebaiknya wajib mengajukan ulang, pemberkasan ulang, karena yang 2023 itu kemungkinan sudah tidak akan disentuh petugas di tahun 2024 ini ya. Silahkan ajukan ulang dengan syarat yang tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, masih penasaran atau ingin sharing terkait pinjaman ini, KUR ini di Mandiri ataupun di bank lain, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kita saling berbagi pengalaman agar bermanfaat bagi yang lain. Nah, agar muncul notifikasi di handphoneku kalau teman-teman sudah komen, silahkan buat komentar baru, bukan komen nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.